臭小破中之鳖，5个畜生！笑什么笑？走！你的人生，我早晚会去五行天府。师弟，干果，百炼金身！传送阵，世界联系的大阵，继续。没了。此刻火通天被杀，必死！哪敢接下这等买卖？雷山门。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-473. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 472. Kemarin pertarungan telah dimulai di dalam gua, yang mana ketika mereka ingin mengambil bunga ungu, muncullah sosok buaya laut yang melindungi bunga tersebut dari berbagai ancaman. Berhubung ia adalah binatang suci dengan tingkat kekuatan yang cukup tinggi, jadi melawan binatang ini sangatlah sulit bagi mereka. Meskipun gitu, kelompok Muyun tidaklah takut dan memulai rencana awal yang telah mereka sepakati. Awalnya rencana itu berjalan dengan mulus sampai akhirnya buaya lainnya pun muncul. Ini tentu di luar pikiran mereka. Alhasil pertarungan ini akan jauh lebih sulit. Untung saja di sini ada Bang Muyun, jadi dia memintanya untuk menahan salah satu buaya karena dia akan menghabisinya dalam satu kali serangan saja. Rencana Muyun berjalan lancar. Hanya saja kematian dari buaya laut itu telah membuat marah pasangannya. Tekanan pun mulai dirinya berikan kepada mereka. Melihat rekan-rekannya dalam kesulitan, Shinyi justru memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengambil bunga ungu. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Di sini, Shinyi sangatlah percaya diri kalau Muyun tidak akan mampu mengejar dirinya. Namun, meremehkan Muyun merupakan sebuah kesalahan besar. Ketika Shinyi sedang mencoba menghancurkan formasi pertahanan, Muyun langsung saja menghabisinya. Hanya dalam satu kali serangan saja. Sampai-sampai Shinyi tidak sempat melawan balik. Dengan begini, bunga ungu pun telah berhasil Muyun dapatkan dan dirinya masukkan ke dalam sebuah gulungan. Hanya saja masalah mereka tidak berhenti sampai di situ saja, karena buaya laut masih berada di sini. Ling Sui dan juga Xin Suan pun meningkatkan serangan mereka untuk bisa memukul mundur monster tersebut. Sayang sekali mereka tidak sempat menghabisinya karena buaya laut keburu kabur. Tapi ternyata itu hanyalah tipuannya saja, karena buaya laut muncul secara tiba-tiba untuk menyerang Hua Hufeng. Untung saja Muyun bergerak dengan sangat cepat untuk bisa melindunginya. Diselamatkan oleh Abang Muyun, seketika saja membuat Hua Hufeng terkesima kepada kegantengannya. Untuk buaya laut sendiri mencoba pergi dari gua ini, namun dia itu malah berpapasan dengan kelompok 5 hantu yang sedang OTW kemari. Buaya laut ini sama sekali bukanlah masalah bagi mereka. Dan pada akhirnya buaya itu pun dikalahkan dengan sangat mudah oleh kelompok 5 hantu. Mereka pun menunjukkan diri ke hadapan Xin Suan dan yang lainnya. Pemimpin ini memberikan pujian kepada mereka karena masih bisa selamat. Tidak mau berbasa-basi, dia pun meminta Muyun untuk kemari dan matilah. Tapi sebelum itu dirinya harus memberikan bunga ungu kepada mereka. Muyun tidaklah takut kepadanya dan menanyakan alasan mereka mencarinya. Pemimpin ini menjelaskan kalau api langit yang Muyun gunakan itu telah membakar habis rambut mereka. Bahkan itu juga hampir memanggang mereka. Jadi atas apa yang dia lakukan, Muyun harus mati apapun yang terjadi. Tapi Muyun hanya senyum-senyum saja. Padahal kondisinya tidak bisa dikatakan baik-baik saja. Dengan begitu tenang, Muyun pun memberitahu kalau ia bukanlah pelakunya. Sepertinya mereka ini tidak sadar kalau ada orang lain yang sedang mengikuti mereka dari belakang. Awalnya pemimpin ini tidaklah percaya dengan perkataan Muyun. Sampai akhirnya Muyun pun meminta dia untuk melakukan pemeriksaan. Dou pun diutus untuk memeriksa sesuatu di belakang mereka. 不为难你们。无鬼，
几样花，交出来，都炸起来了！哼，你个臭小子，破窗之鳖，5个蠢。笑什么笑？走！ Pemimpin ini berjanji jika Muyun sampai berbohong, maka dia sama saja dengan membangunkan harimau yang telah lama tertidur. Karena mereka berempat pasti dengan mudah mengalahkannya. Tapi Muyun seketika saja menghabisi rekannya itu dalam satu kali serangan saja, yang membuat pemimpin kelompok 5 hantu menjadi begitu terkejut. Begitu pula dengan Shin Suan dan yang lainnya. Perbuatan Muyun langsung dibalas oleh kelompok 5 hantu. Tapi rekan-rekan Muyun tidak tinggal diam dan akan membantunya. Hanya saja pertarungan mereka harus terhenti dulu, sebab 2 murid dari Istana 5 Elemen telah datang. Shin Suan dan yang lainnya tahu betul kalau mereka berdua adalah murid langsung dari Wuxing Tianfu. Pria bernama Yan Buyi awalnya adalah murid dari Pavilion Xianyan, tapi kini dia sudah bergabung dengan Istana 5 Elemen. Bagi Hua Hufang, mereka berdua adalah orang yang bermasalah. Sedangkan Muyun sendiri meminta kelompok 5 hantu untuk sadar kalau mereka lah yang sedang diburu. Pemimpin ini pun menanyakan saudara kelimanya, tapi sayang sekali Yan Buyi sudah menghabisinya. Mendengar hal tersebut, kedua rekannya pun mencoba membalas dendam, tapi langsung diperingati oleh pemimpin mereka. Karena bagaimanapun mereka itu adalah 2 murid dari Wuxing Tianfu. 挺热闹呀。一系弟子，而这言不易。 武帝呢？你找死！ 你看，猎人 Jika sampai membuat masalah, maka ini sama saja dengan memperburuk kondisi mereka. Wuxing Xuan mengajak mereka untuk mengalahkan kelompok Muyun, karena bagaimanapun tujuan mereka sama. Pemimpin 5 hantu setuju karena dia hanya menginginkan nyawa Muyun saja. Sedangkan Xuan Wuxin dan Yan Buyi menginginkan api langit miliknya. Muyun meminta mereka untuk mengambilnya sendiri, itu pun jika mereka berani. Wuxing Xuan meminta rekan-rekan Muyun untuk pergi karena urusan mereka hanya dengan Muyun saja. Mendengar perkataannya, Shin Suan dan yang lainnya sepertinya akan pergi. Sedangkan Hua Hufeng memilih untuk tetap berada di sisi Muyun. Ia tidaklah mempermasalahkan jika mereka pergi. Shin Suan meminta maaf karena bagaimanapun dia sedang menunggu keputusan dari Istana 5 Elemen. Jadi ia tidaklah bisa ikut campur dalam pertarungan mereka. Muyun tidaklah mempermasalahkan hal tersebut. Tapi sebelum pergi, Shin Suan malah meminta buah ungu dan buahnya kepada Muyun. Alhasil Muyun pun memperlihatkan hal tersebut dan mengejutkan mereka semua. Karena buah ini sedang berada tepat di hadapan mereka. Tapi ketika itu juga Muyun langsung melahap buah tersebut karena bagaimanapun ini saatlah dirinya butuhkan. Tentu tidakkan Muyun telah membuat Shin Suan marah besar kepadanya. 你的人生，我早晚会去五行天府。师弟，干果。 Dengan dimakannya bunga ungu oleh Muyun, maka sudah tidak ada lagi yang bisa Shin Suan lakukan. Muyun pun mempersilahkan mereka untuk keluar, karena mereka juga tidak akan memberikan bantuan kepadanya. Selain mereka berdua, Mu Xingfeng tetap berada di sini untuk memberikan bantuan kepada Muyun. Karena baginya mereka sudah menjadi seperti rekan. Untuk Muyun sendiri saat ini tengah melakukan proses penyerapan terhadap bunga ungu, yang mana kekuatan jiwanya tentu saja akan kembali pulih ke sedia kala. Kita juga diperlihatkan dengan 2 siluet Raja Peri yang memberikan kekuatan kepadanya. Di sisi luar, Hua Hufeng penasaran apakah Muyun baik-baik saja. Ketika ia mencoba membangunkannya, ada semacam listrik di sekujur tubuh Muyun. Setelah menyelesaikan proses penyerapan, Muyun merasa sungguh luar biasa. Perubahan kekuatannya itu bisa dirasakan langsung oleh Mu Xingfeng. Muyun, 你没事吧？习变了。 Sedangkan Luo menganggap Muyun terlalu percaya diri. Padahal kondisinya tidaklah baik-baik saja. Namun ia masih sanggup untuk tersenyum. Serangan langsung saja dia lancarkan ke arah Muyun. Akan tetapi serangan ini bukanlah apa-apa untuk dirinya. Dengan begitu mudah Muyun melenyapkan serangan tersebut dan melakukan serang balik kepada Luo. Meskipun ia sudah membentuk pertahanan, tapi serang Muyun terlalu kuat. Seberapa keras pun Luo mencoba melawan, pertahanan itu dengan mudah dihancurkan oleh Abang Muyun.
Tidak berhenti sampai di situ, Mu Yun langsung saja melancarkan serangan lanjutan untuk bisa menghabisi Luo dalam satu kali serangan saja. Bahkan tubuh fisiknya itu langsung Mu Yun bakar dengan api surgawinya. Melihat apa yang terjadi tentu membuat kelompok 5 hantu menjadi panik, begitu pula dengan Wu Xingxuan. Karena rekannya dikalahkan dalam sekejap mata. Bahkan jikapun dirinya bertarung dengan Luo, tidaklah mungkin bagi dirinya untuk bisa menang dengan mudah. Ia yakin kalau Mu Yun bukanlah orang sembarangan, dan mungkin saja ranahnya berada jauh di atas dirinya. Mu Yun pun mendatangi Wu Xingtian yang merupakan jenius dari Istana 5 Elemen. Mu Yun bisa merasakan dengan jelas betapa takutnya pria ini. Alih-alih memohon ampunan, Wu Xingxuan malah memberikan ancaman. Karena jika Mu Yun sampai berani menyentuh dirinya, maka Tuan Istana 5 Elemen tidak akan membiarkannya pergi. Dan juga akan menghukum Gunung Woxing. Tapi Mu Yun tidak terlalu peduli dan langsung saja menamparnya. Tindakan Mu Yun itu benar-benar telah mempemalukan Wu Xingxuan. Karena sebutan jenius yang ia miliki seakan-akan tidak ada artinya di hadapan Mu Yun. Di sini Mu Yun akan bertanya beberapa hal kepadanya. Jadi Wu Xingxuan harus menjawabnya dengan benar. Ia penasaran apakah di Istana 5 Elemen terdapat susunan teleportasi. Wu Xingxuan membenarkan hal tersebut, tapi dia menyebutnya sebagai arai spiritual 5 Elemen. Di istana terdapat sebuah formasi besar yang menghubungkan dunia ini ke dunia kecil lainnya. Di seluruh dunia kecil 5 Elemen, hanya istana mereka saja yang memiliki formasi tersebut. Wu Xingxuan menanyakan apakah ada hal lain yang ingin Mu Yun tanyakan kepadanya, karena dia berjanji akan menjawab semuanya. Tapi Mu Yun sepertinya sudah tidak membutuhkan Wu Xingxuan, jadi pada saat jugalah dia langsung menghabisinya dalam satu kali serangan saja. Tindakan itu telah mengejutkan Hua Hufeng dan juga Mu Xingpeng. Bagi Mu Yun, membiarkan Wu Xingxuan hidup tidak ada artinya. Ini juga berlaku kepada 3 orang dari kelompok 5 hantu. Sosok Mu Yun ini telah membuat mereka menjadi begitu ketakutan dan menganggapnya sebagai seorang iblis. Ketika mereka hendak melarikan diri, Mu Yun dan begitu mudah menghabisi 2 orang sekaligus dalam satu kali serangan. Sedangkan pemimpinnya ini juga tidak akan pernah Mu Yun biarkan pergi. Ia menahannya dan sebuah formasi lalu membakar bajunya. Beruntungnya pemimpin itu masih bisa lepas dari api surgawi. Namun Mu Yun memberikan ancaman jika sampai ia melangkah satu kali saja, maka nyawanya itu akan langsung dirinya habisi. Alhasil ini pun membuatnya tidak bisa pergi kemana-mana dan hanya pasrah sambil memohon ampunan kepada Mu Yun. Dia memberitahu kalau semua ini adalah perintah dari seseorang, karena ada orang lain yang mengutusnya untuk menghabisi nyawa Mu Yun. Hal ini membuat Mu Yun tertarik dan penasaran siapakah orang tersebut, yang ternyata dia adalah tetua agung dari Gunung Woxing. Mereka telah saling bekerjasama dengan Huo Guyi selama bertahun-tahun, dan tugas ini juga telah diberikan olehnya untuk membalaskan dendam kematian cucunya kepada Mu Yun. Kematian dari Huo Tongtian telah membuat marah Huo Guyi, jadi dia akan melakukan segala cara untuk bisa memastikan Mu Yun mati di luar Gunung Woxing. Jika dirinya tahu Mu Yun sangatlah kuat, maka tidaklah mungkin baginya mengambil tugas ini. Mu Yun memintanya untuk tetap diam dan pria ini harus berada di belakangnya. Jika sampai ia menjauh 10 langkah darinya, maka Mu Yun akan langsung menghabisinya. Di sini Hua Hufeng menanyakan kemanakah tujuan mereka selanjutnya, yang ternyata Mu Yun akan pergi ke gerbang gunung. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Mu Yun sepertinya berencana untuk melakukan sesuatu kepada Huo Guyi, namun diperingati oleh Hua Hufeng karena bagaimanapun Huo Guyi adalah sosok tetua agung dari Gunung Woxing. Jadi tidak mungkin orang-orang meminta Mu Yun melakukan sesuatu kepadanya. Mu Yun paham, jadi dia bertanya kepada pemimpin 5 hantu apakah dia memang benar diutus oleh Huo Guyi. Dia yang tidak ingin meninggoy membenarkan hal tersebut. Bahkan dia akan bersaksi atas apa yang telah Huo Guyi lakukan selama ini untuk mendukung cucunya.
那就没用了。也不会真的惩罚他的。 哎，我都有留存。Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.